Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayat sekali hadis kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali bertemu jamaah sekalian. Maka kita pelajari agama yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Yang sekalian, kita berada di awal-awal dari bulan Rajab. Sedangkan salah seorang ulama pada mengatakan, yaitu Abu Bakar Al-Warraq, Rajabun syahrul zakir, Sya'ban syahrul suki rizal, wa Ramadan syahrul hasadi lazal. Beliau mengatakan bulan Rajab merupakan bulan untuk menanam, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil dari tanaman tersebut. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab merupakan bulan yang haram juga, jemaah. Yang maksiat Allah Subhanahu wa taala akan berbesar dosanya, sebabkan Allah mengingatkan dengan tegas, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bagaimana juga dosa dilipat gandakan, begitu juga pahala. Banyak para ulama terdahulu mereka memulai untuk memperbanyak ketaatan dan membiasakan ketaatan di mulai bulan Rajab. Kita sudah mulai menanam. Bagaimana jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berlomba, dia sudah melakukan pemanasan, sudah melakukan latihan, maka ketika perlombaan dia tidak ada. Hanya makanya kepada jemaah, hanya kita sudah masuk bulan Rajab, maka kita mulai memperbanyak ketaatan jemaah, mulai menambah frekuensi ketaatan. Baca Al-Quran diperbanyak, dan sholat malam jemaah sekalian mulai kembali frekuensinya ditambah jemaah, hingga nanti di bulan Sya'ban, apalagi bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amalan sholat. Bagaimana para ulama salaf terdahulu, jangan sampai kita telat panas ya jemaah.
bulan Ramadan baru kita semangat, kaget jemaah. Kebiasaan sudah terlambat kalau seandainya hanya dimulai di bulan Ramadan. Maka kita berusaha jemaah mulai bulan Rajab ini kita tabah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita memaksimalkan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik Ramadan ya Allah, sampaikanlah kita ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu khatimah jemaah dalam kajian kita pagi hari ini, karena menantikan Ustaz Medawi yang sedang sabar, semoga Allah menjaganya. Kita akan menggunakan waktu untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan fikih muamalah yang menggunakan kitab Hal Haram Bisnis Online dari arahannya Ustaz Hamid Al-Baiz hafizallahu ta'ala. Kemarin terakhir sudah kita bahas tentang CPA jemaah. Setelah Google AdSense, sekarang bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi halaman 191. Siapa yang membaca jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis afiliasi. Berbicara mengenai bisnis afiliasi berarti harus menyinggung kajian seputar MLM. Mengingat prinsip di sini adalah bagaimana bisa membawa pengunjung atau pembeli atau orang baru ke satu situs tertentu. Mirip seperti konsep MLM, member get member. Dan selanjutnya dia berhak mendapatkan fee atas keberhasilannya. Agar Anda tahu di mana letak permasalahan bisnis afiliasi, kami ajak Anda untuk melihat lebih dekat Gharar dalam skema MLM. Gharar dalam MLM. Ketika multi level marketing semakin semarak, banyak ulama mempermasalahkan karena sebagian besar MLM hanya menitik beratkan untuk bisa mendapatkan member baru atau downline. Sementara untuk produk bukan termasuk objek angkat yang signifikan. Karena itulah dalam MLM yang menerapkan sistem ini, member yang bisa mendatangkan banyak downline meskipun sedikit membeli produk dinilai lebih produktif dibandingkan member yang banyak membeli produk namun tidak memiliki downline. Ukuran produktivitas downline tidak diukur dari banyaknya belanja produk, tapi dari kemampuan dia bisa menarik downline. Di antara bukti paling nyata bahwa produk bukan tujuan utama dalam sistem ini, andai ada orang yang membeli produk namun tidak ada peluang fee untuk mendapatkan downline, masyarakat tidak akan tertarik karena tidak sebanding antara harga dengan manfaat produk yang dibeli. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisnis afiliasi ini dia sangat erat kaitannya dengan pembahasan MLM ya. Karena prinsip bisnis ini adalah bagaimana bisa membawa pengunjung atau pembeli atau orang baru ke satu situs tertentu, seperti konsep MLM, dan orang tersebut berhak mendapatkan fee atas keberhasilannya. Agar Anda tahu di mana letak permasalahan bisnis afiliasi, kami ajak Anda untuk melihat lebih dekat gharar dalam skema MLM. Bahas MLM kita sudah menambah juga di kitab yang sebelumnya jemaah sekalian. Inti dari MLM ini adalah gharar yang didapat ketika seorang masuk ke dalam skema bisnis MLM. Apalagi di sana
menitik beratkan untuk bisa mendapatkan member baru. Sedangkan produk hanya sebagai apa jemaah? Hanya sebagai sebuah hiasan saja, bukan termasuk objek akad yang sebenarnya. Dalam LM, member yang bisa mendatangkan banyak downline meskipun sedikit membeli produk dinilai lebih produktif dibandingkan member yang banyak membeli produk namun tidak memiliki downline. Indah sekali, objeknya bukan produk yang dijual, tapi mencari sebanyak-banyaknya member baru. Ukuran produktif downline tidak diukur dari banyaknya belanja produk, tapi dari kemampuan dia bisa menarik downline. Di antara buktinya juga yang paling nyata, orang yang membeli produk namun tidak ada peluang fee untuk mendapatkan downline, maka masyarakat tidak akan tertarik. Jadi sebenarnya bukan produknya yang diincar oleh para member, tapi fee-nya. Itu janji yang didapatkan ketika bisa mendapatkan member baru. Apalagi jamaah sekalian, harga yang tertera dengan manfaat yang didapatkan dari produk itu tidak signifikan. Nah, apalagi ditambah dalam kajian fikih muamalah, kaidah yang sangat utama dalam pembahasan ini adalah al-qusudu fil uqudi ma'tabarah. Niat dalam akad sangat diperhitungkan. Sedangkan orang yang masuk ke dalam MLM itu barang sebenarnya tidak dijadikan niat, tapi ada udang di balik batunya, yaitu apa? Fee. Ketika seseorang bisa menarik member yang baru atau memperbanyak dan lainnya, ini sebenarnya diinginkan oleh orang yang masuk ke dalam sistem MLM ini. Nah, menurut saya menjelaskan Ibnu Qayyim menjelaskan, kaidah dalam syariah yang tidak boleh dibedakan bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi. Tujuan, niat dan keyakinan menentukan status halal dan haram, sah tidak sah, nilai taat atau maksiat. Beda ini perlu kita catat bahwa hukum suatu akad dipengaruhi oleh tujuan dan maksud pelaku akad. Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, lembaga resmi kajian fikih Bawah Rabita al-Islam alam Islamiyah atau Muslimun Liga, dalam muktamarnya yang sekarang di Sudan Rabiul Akhir 1424 Hijrah pernah mengeluarkan keputusan mengenai sistem MLM yang pernah diterapkan oleh PT Business, sebuah perusahaan yang menerapkan sistem MLM dalam pemasarannya di Uni Emirat. Sebelum berfatwa, mereka menyebutkan pertimbangan. Pertama, produk yang terdapat pada perusahaan MLM bukan tujuan utama bagi member, namun yang menjadi tujuan dan motivasi utama bergabung dalam sistem MLM adalah fee yang didapatkan member ketika dia bergabung dengan MLM. Sebagaimana tujuan utama perusahaan MLM adalah membangun jaringan dari banyak orang dengan skema beruntun sehingga bagian dasar terus luas hingga berbentuk piramida. Orang yang paling beruntung adalah yang berada di atas piramida, yang di bawahnya tersusun 3 level. Sementara mereka yang di bawah atau kita sebut lain harus membayar kepada orang yang ada di atasnya atau upline. Nah, Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan waqaidah syariat allati la yajuzu hadmuha anna al-maqasid wal i'tiqadat mu'tabaratun fi tasarrufati wal ibarat kama hiya mu'tabarah fi taqarrubati wal ibarat fal qasdu wal niyyatu wal i'tiqadu bi ja'li syai'in halalan aw haraman aw sahihan aw fasidan aw ta'atan aw maksiyah. Dia mengatakan dalam kitab beliau Al-Imam Ilamul Muwaqqi'in, ya, kaidah dalam syariat yang tidak boleh ditiadakan bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi. Jadi sebuah acuan juga tujuan dan keyakinan seseorang dalam melakukan transaksi. Bahkan bisa jadi tujuan niatnya menentukan status halal dan haramnya dan juga sah dan tidak sahnya, nilai taat atau maksiat
transaksi yang dilakukan. Nah, ini salah satu kaidah yang sangat besar dalam pembahasan muamalah. Bagian ini perlu kita catat bahwa hukum suatu akad dipengaruhi oleh tujuan dan maksud pelaku akad. Nah, kita dapati orang yang masuk ke dalam sistem MLM tujuannya bukan beli barang jemaah, tapi apa? Untuk mendapatkan fee dan mencari sebanyak-banyaknya online hingga semakin banyaklah fee-nya untuk dirinya. Sedangkan Allah Ta'ala alam yang ada di bawahnya, sebagaimana disebutkan juga dalam lembaga resmi kajian fikih di bawah Rabita Alam Islami Al-Majma' Al-Fikih. Dalam muktamarnya Sudan pernah mengeluarkan keputusan mengenai sistem LMM yang pernah diterapkan oleh PT Business. Ini salah satu perusahaan yang ada di Uni Emirat Arab. Kalau dalam istilah Arabnya adalah at-taswiqu syabaki. Taswiqu asyabaki itu sistem yang seperti jaring laba-laba jemaah, menjaring banyak sekali member dan tujuannya untuk mendapatkan fee. Tujuannya apa? Mendapatkan fee. Innal muntajat fi syarikatit tasawwuq syabaki laisa maqsudan lil mushtarikin. Produk yang terdapat pada perusahaan MLM bukan tujuan utama bagi member. Dia hanya sebagai kedok saja jual beli, padahal intinya bukan produknya, tapi fee yang diincar oleh para membernya. Innamal maqsudul awwal wa dafi'ul mubashir listiraqi huwa ad-dakhlul ladzi yahsul alaihi al-mushtarik min khilali hadzal nizam. Namun yang menjadi tujuan dan motivasi utama bergabung dalam sistem MLM adalah fee yang didapatkan member ketika bergabung dengan MLM. Nah, lanjut. Produk hanyalah kamuflase agar bisa diterima untuk mendapatkan legalitas secara undang-undang. Mengingat banyak undang-undang berbagai negara di dunia yang melarang sistem MLM yang mengharuskan member untuk membayar ketika pendaftaran tanpa ada fasilitas dan produk yang bisa digunakan. Kedua, member tidak akan bisa mendapat fee kecuali jika dia memiliki 3 downline di bawahnya, sehingga 3 tingkat yang paling bawah dalam sistem piramida akan selalu berspekulasi atau berhadapan dengan resiko rugi karena dia harus membayar komisi kepada yang di atasnya dengan harapan dia akan menduduki posisi atas. Namun itu tidak mungkin kecuali dengan menarik member-member baru untuk menjadi downline dia. Selanjutnya, downline yang akan menghadapi risiko tinggi. Kemudian selanjutnya downline yang akan menghadapi risiko rugi. Nah, jadi semakin yang berada di atas upline-nya, maka dia akan semakin untung. Sedangkan downline-nya dia harus mencari agar keuntungannya didapatkan. Seperti skema piramida zaman sekalian. Kalau seandainya ternyata downline yang tidak mendapatkan member yang baru, maka dia akan mendapatkan kerugian jemaah sekali. Dan sudah banyak sekali undang-undang di berbagai negara melarang sistem MLM ini. Karena berjamaah situ ada bentuk horor, bahkan juga penipuan terkadang. Ada sudah jenuh masyarakat dengan produknya dan sudah banyak sekali orang yang masuk ke dalam sistem tersebut, hingga yang downline-nya tidak mendapatkan sama sekali member, yang membuat benar-benar mengalami kerugian. Nah, mari di samping fatwa majma' di atas. Kemudian di samping fatwa majma' di atas, ada juga fatwa dari Syekh Dr. Sami Ibrahim Aswaili, pimpinan Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk Masalah Syariah di Bank Al-Raji. Beliau memberikan keterangan cukup panjang seputar bisnis MLM. Di antara yang beliau sampaikan,
adalah sistem pemasaran dengan konsep jaringan berjenjang piramida, termasuk sistem yang disebutkan dalam pertanyaan, dibangun di atas prinsip makan harta orang lain secara batil dan menipu yang lain. Karena sistem berjenjang ini tidak mungkin akan berkembang terus tanpa ujung. Ketika dia sudah berhenti, maka yang terjadi ada pihak minoritas yang diuntungkan di atas kerugian mayoritas. Nah, suatu saat terjadilah kebosanan ya, dan akan terhenti bisnis tersebut hingga pihak minoritas yang berada di bawah atau downline-nya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sedangkan yang di atas dia sudah mendapatkan keuntungan. Ini merupakan tambahan juga di antara yang menjadikan amalan yang diharamkan ada bentuk penipuan. Nah, lanjut dalam sistem pemasaran. Lalu beliau melanjutkan, dalam sistem pemasaran piramida bersandar pada prinsip ada keuntungan yang kembali ke upline bersamaan dengan risiko kerugian downline. Downline akan selalu dirugikan, andai pun sistem ini tidak pernah mengalami saturasi. Dalam sistem ini, keberadaan produk tidak signifikan, namun dia hanya diikutkan dalam kamuflase yang terlarang. Nah, ini kenyataannya hampir sama dengan apa yang dikatakan masalah fikih. Dr. Sami As-Suhaili hafizallahu taala menyebutkan tentang rusaknya muamalah dengan sistem piramida yang makan tasbih syabaki atau juga tasbih al-harami. Harami diambil dari piramida, nah seperti segitiga. Yang paling ujung puncaknya dia yang paling untung, yang paling bawah dia yang paling merugi. Dan insyaallah di salah satu bank di Arab Saudi ya, Bank Rojihi ini mereka memiliki banyak sekali ulama yang membahas tentang akad-akad ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan jemaah. Yang dikatakan oleh Ustaz Arwan yang Allah taala ya, aset yang dimiliki Rojihi itu bisa mengalahkan seluruh BUMN di Indonesia. Dan sama sekali di Bank Rojihi tidak ada angka riba sampai sekarang alhamdulillah. Karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariahnya, para masyayikh, para profesor di bidang muamalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Ini sebenarnya harusnya dijadikan sebagai acuan beberapa bank-bank syariah di Indonesia yang sudah mulai bermunculan. Coba ambillah pelajaran atau bisa studi banding kemana? Rojihi. Atau mungkin mereka bisa menawarkan buka cabang di sini jamaah. Walaupun dengan nama Bank Indonesia, bank yang ada di Indonesia ini. Kalau bisa lagi kerjasama. Menjawab sekali yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan seluas-luasnya perdagangan dan mengharamkan riba, ketahuilah disitulah keberkahan. Wa halallahu al-bai'a harrama riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli, perdagangan dan mengharamkan riba. Tapi mana di antara kaum muslimin yang yakin dengan agamanya? Seolah-olah sistemnya barat orang kafir ya. Arab jahiliyah dahulu kan sistemnya apa? Sistem riba aja. Yang membuat mereka hancur. Dan riba pada asalnya apa? Seorang mendapatkan keuntungan banyak, tapi ketahuilah pasti akan kembali dalam keadaan merugi. Sebagaimana kata Nabi SAW, aina akibatahu qalil. Orang yang melakukan riba maka pasti akhirnya dia akan mengalami kerugian dan pajak. Nah, nanti yang baca jemaah dari Fatwa Al-Majma' Al-Fiqhi halaman 196. Dari Fatwa Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dan fatwa dari Dr. Sami As-Suhaili
dapat kita simpulkan latar belakang mengapa MLM dipermasalahkan. Yang pertama, member yang hendak bergabung harus membayar senilai tertentu. Kedua, dana yang disetorkan member tidak semuanya untuk membeli produk, akan tetapi agar bisa bergabung dalam sistem MLM. Ketiga, tujuan terbesar member bergabung adalah untuk mendapatkan fee ketika berhasil mendapatkan downline. Keempat, untuk bisa mendapatkan downline tidak bisa dipastikan karena ini peluang pasar. Kelima, setiap member yang berada di bawah akan menghadapi resiko rugi jika tidak bisa mendapatkan member yang baru. Keenam, sistem piramida berjenjang akan mengalami saturasi, yaitu sebuah kejenuhan sehingga tidak lagi berkembang. Pada puncaknya, downline yang jumlah lebih banyak akan mengalami kerugian, sementara upline mendapatkan keuntungan. Nah, ini 6 kesimpulan yang bisa kita simpulkan latar belakang MLM ini dipermasalahkan. Yang pertama, member yang hendak bergabung harus membayar senilai tertentu. Kemudian, dana yang disetorkan member tidak semuanya untuk membeli produk, tapi agar bisa bergabung dalam sistem MLM. Hanya harganya lebih besar dari produk-produk yang dijual dengan jenis atau fungsi yang sama, coba. Karena di situ ada fee tambahan untuk bergabung. Ya. Yang ketiga, tujuan terbesar adalah untuk mendapatkan fee ketika berhasil mendapatkan downline, bukan untuk membeli barang atau manfaat yang didapatkan dari barang tersebut. Yang keempat, untuk bisa mendapatkan downline tidak bisa dipastikan karena ini peluang pasar. Dan borornya. Yang kelima, setiap member yang berada di bawah akan menghadapi resiko rugi jika tidak bisa mendapatkan member yang baru. Sedangkan yang keenam katanya, ketika sistem piramida akan mengalami kejenuhan saturasi, maka downline yang jumlahnya lebih banyak akan mengalami kerugian. Sementara upline yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam sistem ini, mereka mendapatkan keuntungan. Nah, dalam akad muawadhah, yaitu akad komersil, agar tidak terjadi goror, harus memenuhi rumus keseimbangan, yaitu iwad yang kita bayarkan sama dengan muawad, yaitu yang kita terima. Apa yang kita bayarkan harus seimbang dengan apa yang kita terima. Ketika yang kita bayarkan jelas, maka yang kita terima juga harus jelas. Jika dalam transaksi yang kita bayarkan jelas, sementara yang kita terima tidak jelas, ada peluang terjadi dan tidak, maka hukumnya goror. Bagaimana hasilnya jika kita terapkan persamaan ini dalam kasus MLM di atas? Seseorang yang mendaftar menjadi member MLM, dia membayar senilai tertentu dan dia mendapatkan dua hal: produk yang bukan tujuan utama dan peluang dapat fee dengan mencari member baru, tujuan utama. Jika diterapkan dalam rumus di atas, maka nilai kejelasan yaitu iwad yang dibayarkan jelas sama dengan produk yaitu bukan tujuan jelas tidak diperhitungkan, ditambah dengan peluang cari downline yaitu tujuan utama tidak pasti karena tujuan utama akad. Artinya, ketika Anda menjadi member, Anda membayar sesuatu yang pasti. Dari situ Anda mendapatkan dua hal, produk yang itu pasti tapi tidak terlalu diperhitungkan, dan peluang dapat downline yang ini menjadi tujuan utama namun tidak pasti. Sehingga yang terjadi, Anda membayar sesuatu namun Anda hanya mendapatkan peluang. Ketika Anda sama sekali tidak mendapatkan downline, apa yang Anda bayarkan tidak akan menghasilkan apapun. Dan itulah sisi goror dalam sistem MLM. Nah, ini adalah skema yang sangat bagus sekali dari Ustaz Hafizahullah Ta'ala, sebagaimana beliau ajarkan juga di akhir kitab yang kita sudah bahas, ya, yaitu
untuk mengantar fikih jual beli, beliau menemukan rumus keseimbangan antara iwad dan muawad. Yang dibayarkan dan yang kita terima itu harus memiliki neraca yang tepat. Apa yang kita bayarkan harus seimbang dengan apa yang kita terima. Kalau seandainya yang kita bayarkan ternyata yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita bayarkan, disitulah ada gharar yang terlarang dalam syariat. Sebagaimana Nabi SAW melarangnya. Nah, Nabi SAW al-bai'ul gharar. Nabi SAW melarang jadi jual beli gharar. Coba kita perhatikan skemanya. Seorang mendaftar menjadi member MLM. Dia membayar senilai tertentu dan dia mendapat dua hal. Yang pertama, produk yang aslinya bukan tujuan utama, dan yang kedua, peluang mendapat fee dengan mencari member baru. Jika terapkan rumus di atas, iwat yang kita bayarkan jelas. Kemudian produk atau muawatnya yang bukan tujuan jelas tidak diperhitungkan. Tetapi yang dicari adalah yang kedua ini, peluang cari downline-nya, tujuan utama. Tetapi ternyata kepastiannya justru lebih ketidakpastiannya justru lebih besar ya. Padahal itu menjadi tujuan utama dalam sistem ini. Dan jelas sekali jamaah sekalian, yang ketidakpastian ini dari muawad ketika sudah menjadi member membuat seorang tergiur. Padahal kalau seandainya dia tidak mendapatkan sama sekali downline, apalagi bisnis tersebut sudah mengalami kejenuhan, maka orang akan merugi di dalam mengikuti bisnis MLM tersebut. Allah musta'an. Nah, masuk ke dalam pembahasan afiliasi ini. Setelah kita mengetahui tentang rusaknya sistem sistem MLM yang ada di dalamnya gharar yang tidak jelas. Gharar dalam bisnis afiliasi. Sekitar tahun 2004, itulah masa sedang kencang-kencangnya monetizing di dunia maya. Penghuni dunia maya tiba-tiba tersihir dengan master internet marketing Joko Susilo. Dia berjualan e-book dengan sistem afiliasi. Untuk seukuran e-book harganya cukup mahal, yaitu sekitar Rp250.000. Namun banyak orang rela beli karena ada janji fee ketika bisa mereferensikan pembeli yang lainnya. Mereka yang beli akan mendapatkan e-book, referral, duplikat web. Jika ada orang lain yang beli dari referral kita, maka kita akan mendapatkan 50% dikurang 50%. 125.000 untuk Joko Susilo, 125.000 untuk member yang berhasil mereferensikan member baru. Ketika sudah mencapai saturasi, yaitu sebuah titik jenuh, banyak netizen yang mulai sadar peluang mereka untuk dapat untung sudah terancam, sehingga pembeli terakhir sama sekali tidak bisa mencari downline baru. Referral duplikat web tidak berfungsi. Para netizen penganut Joko merasa tertipu. Ada banyak komentar miring yang mereka arahkan ke Joko Susilo. Mereka sangat menyesal. Bagaimana dengan e-booknya? Mereka tidak butuh e-book ini. Realitanya setelah dipelajari hanya berisi tutorial yang hampir semuanya kopas dari Google. Konsumen mereka sangat tidak membutuhkan e-book itu. Mereka rela membeli karena harapannya bisa mendapat fee dari referral. Ketika ini tidak lagi berfungsi, Joko Susilo bisa kaya raya di atas penderitaan para bawahannya. Dan inilah dampak dari transaksi gharar. Yang pertama, tidak ada produk real yang dijual. Kedua, mereka membayar karena harapan bisa mendapatkan downline. Ketiga, apa yang dibayarkan digantikan dengan peluang mendapat member. Keempat, ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain yang menjadi bawahannya. Kesimpulannya adalah bisnis online dengan skema afiliasi berbayar, di mana akan ada fee bagi mereka yang bisa membawa pengunjung atau pembeli, adalah bisnis yang mengandung gharar dan terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
beliau memberikan contoh salah satu bisnis afiliasi atau afiliasi sekitar tahun 2004 ya. Penghuni dunia maya tiba-tiba tersihir dengan master internet marketing Joko Susilo dengan berjualan e-book dengan sistem afiliasi dan harganya cukup mengejutkan ya. E-book saja sampai 250.000 dan rata-rata e-book itu lebih murah karena tidak perlu ada ongkos cetak karena berjualan. Ini malah mahal, apalagi 2004 harganya 250.000. Ternyata banyak orang yang beli karena isi dari e-book sebenarnya bukan sebagai sebuah tujuan. Justru orang-orang ingin membelinya karena ada janji fee. Ketika bisa mereferensikan pembeli yang lain, mereka yang beli akan mendapatkan e-booknya serta literal duplikat web. Jika ada orang lain yang beli dari produk kita, maka kita akan mendapatkan 50%, yaitu 25.000 untuk Joko Susilonya dan 125.000 untuk member yang berhasil mereferensikan member baru. Maka ketika sudah jenuh jemaah sekalian, banyak netizennya yang mulai sadar ternyata peluang untuk mendapatkan keuntungan sudah terancam, sehingga pembeli terakhir sulit untuk mendapatkan dolar baru. Sulit untuk mencari orang yang ingin ditipu lagi jemaah. Allah Ustaz. Hingga akhirnya mulai sadar ternyata Joko ini telah mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan skema MLM dan dia sudah kaya. Orang-orang yang tertipunya mulai menyesal. Apalagi isi e-booknya Allah Ustaz. Ditanya setelah dipelajari, isinya hanya tutorial yang semuanya kopas dari Google. Dan konsumennya bahkan mungkin ya yang bisa diakses dengan mudah oleh pengguna, seperti misalnya email atau dia memiliki nama website, itu dikatakan domain atau URL, itu semua dikatakan sebagai domain. Dan domain ini sangat erat kaitannya dengan internet. Maka bolehkah jual beli domain jemaah sekalian? Beliau memberikan mukadimah bahwasanya pada asalnya segala sesuatu yang memiliki manfaat bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Kullu ma shahha naf'uhu shahha bai'uhu illa bidalil. Semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan kecuali jika ada dalil. Maksudnya dalil mengharamkan. Kalau selama tidak ada dalil yang mengharamkan jamaah, maka selama hal tersebut bisa dimanfaatkan, maka boleh juga diperjualbelikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah yang telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalik, sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda dan kekuasaan bagi kaum yang berpikir. Allah Subhanahu wa taala tentukan benda-benda yang ada di langit, yang di bumi juga. Itu juga Allah tentukan untuk manusia, makhluk-makhluk yang di bumi, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh manusia. Akan tetapi kata beliau, banyak benda alam ini berada di bawah kekuasaan orang lain atau menjadi hak milik orang lain dan tidak bisa kita manfaatkannya kecuali entah kita bertransaksi dengan komersial, hitungan jual beli atau sewa menyewa, atau non komersial, misalnya kita meminjamnya atau mendapatkan hadiah dari apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka jemaah sekalian, ada kaidah yang sangat bagus sekali dan objek-objek yang boleh dimanfaatkan dan tentu boleh juga diperjualbelikan.
Yang pertama, benda tersebut itu harus benar-benar ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya jamaah sekalian, maka tidak boleh diperjualbelikan. Seperti serangga-serangga kecil, misalnya kutu atau semut, jamaah, yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Karena orang ketika sudah membayarkan sesuatu, dia harus mendapatkan manfaat. Bagaimana kaidah yang sebutkan? Ada iwat, ada muawad. Ada iwat, ada uang yang harus dibayarkan, dan juga manfaat yang didapatkan dari uang yang telah dikeluarkan. Kalau tidak ada manfaatnya, maka bisa jadi masuknya ke dalam penipuan. Yang kedua, kaidahnya jamaah sekalian, ketika memiliki manfaat, maka harus hukumnya mubah. Kalau manfaatnya ternyata mendatangkan sesuatu yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan. Contohnya patung, itu juga alat musik juga, atau rokok. Rokok katanya ada manfaatnya, katanya buat kepala bisa lebih fresh katanya, atau bibir nggak jadi kering katanya. Kalau itu manfaat semu juga. Katanya ada manfaat, tapi ternyata manfaatnya diharamkan, karena ternyata merusaknya lebih buruk gitu. Sebagaimana khamr, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum akhirnya diharamkan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim, dan dosanya lebih besar daripada manfaat. Yang diharamkan. Juga alat musik hanya untuk merefreshkan hati atau membuat hati berbunga-bunga dengan mendengarkan musik, ya senang. Padahal apa? Itu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jemaah, ketika ada manfaatnya tapi ternyata ada larangan dari syariat, maka tidak boleh juga diperjualbelikan. Adapun di dunia online, domain termasuk sesuatu yang besar manfaatnya, yang memiliki data, itu juga memiliki nama websitenya yang bisa digunakan jemaah. Maka domain ini bisa dijadikan sebagai objek transaksi, ya, karena memiliki manfaat, dan Allah Ta'ala tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang melarangnya. Nah, atau lanjut sewa domain. Ada yang bawa pulang nggak? Nanti ada yang baca. Ya, Abu Salman bisa istilah. Ada? Bawa buku? Oh. Lanjutannya. Ya, betul, Salman. Sewa domain. Akad jual beli domain mungkin yang lebih tepat adalah akad sewa menyewa. Ketika tidak terjadi perpindahan, karena tidak terjadi perpindahan hak milik untuk objek yang ditransaksikan, bukti bahwa di sana tidak terjadi perpindahan hak milik adalah penggunaannya dibatasi waktu, sehingga domain yang ditransaksikan pada hakikatnya adalah objek sewa dan bukan objek jual beli. Namun apapun itu, selama dia memiliki manfaat yang mubah, maka boleh dijadikan objek akad, baik jual beli maupun sewa menyewa. Domain yang sangat mahal. Menjual domain dengan harga sangat mahal, apakah diperbolehkan? Beberapa domain parking yang unik ada mudah diingat atau karena usianya sudah tua, harganya sangat mahal. Domain ini sengaja tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dia biarkan nganggur karena rencananya untuk dijual ulang dengan harga yang fantastis. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai hukum menjual barang di atas harga pasar. Penentuan harga termasuk bagian yang diatur dalam fikih jual beli. Menjual barang melebihi harga pasar
digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan terhadap konsumen. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam agama. Allah menyebutkan dari hari kiamat dengan hari taghabun. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari at-taghabun. Disebut hari taghabun dari kata goben yang pembodohan, karena orang-orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Al-Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan, para ulama mazhab kami, yaitu mazhab Malikiyah, berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat. Pembodohan dalam transaksi ada dua. Yang pertama, pembodohan ringan yang ditolerir. Pembodohan ringan masih ditoleransi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada ditoleransi, meskipun itu sedikit. Kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir yaitu al-ghaban al-fahish. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang mengandung ghaban fahish dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung ghaban fahish. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini, karena itu saya hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja. Nah, perhatikan jemaah sekalian, ketika melakukan transaksi dalam tupai, maka pada asalnya kata beliau kita bukan berjual beli ya, tapi sistemnya sewa menyewa, karena tidak terjadi perpindahan hak milik, apalagi penggunaannya dibatasi waktu. Ya jelas, kalau jual beli tentu tidak ada batasan waktu, karena sudah memiliki selama-lamanya. Beda dengan jual sewa menyewa ya, dia ada batas waktunya. Makanya domain ini sistemnya bukan jual beli tapi sewa menyewa data atau nama sebuah web. Dan yang menjadi titik pembahasannya oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala setelah mengetahui domain ini boleh disewa menyewakan, bagaimana hukum domain yang disewa dengan harga yang sangat mahal. Domain yang disewa dengan harga yang sangat mahal, apakah diperbolehkan? Dan biasanya yang mahal ini mudah diketahui namanya. Domain ini fungsinya jamaah, ketika seorang mencari internet atau situs tersebut, seorang itu akan mudah dan mengetahui apa yang dia inginkan dari internet tersebut, dari website tersebut. Misalnya kalau mencari makan, misalnya tulisannya donat ya, kan domainnya donat.com. Nah, donat ini bisa jadi ada atau masih belum dimiliki oleh orang lain. Kalau sudah dimiliki orang lain, biasanya kita harus menyewanya. Dan bisa jadi harganya mahal karena kata ini sudah populer dan orang akan lebih mudah mencari. Jadi paham ya? Dan misalnya antum suka apa? Sepeda ya? Tulisannya goes, domainnya goes.com. Kalau misalnya kita lihat ada yang sudah memilikinya, kemudian orang tersebut ingin menjualnya atau ingin menyewanya, maksudnya ingin menyewakan kepada kita, bisa jadi dia jual dengan harga yang mahal. Boleh nggak seperti ini? Maka beliau ingin bahasnya. Apalagi ada orang yang sengaja membeli nama-nama tersebut ternyata tidak dikembangkan. Dia hanya membeli atau menyewanya dari usaha server, kemudian kalau ada orang yang ingin menyewanya lagi, dia harus mengeluarkan uang yang banyak.
domain ini sengaja tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dibiarkan nganggur karena rencananya untuk dijual ulang dengan harga yang lebih fantastis. Nah, sebelum masuk dalam bahasan kata beliau, dalam penentuan harga termasuk bagian yang diatur dalam fikih jual beli. Menjual barang melebihi harga pasar digolongkan oleh para ulama sebagai tindakan pembodohan terhadap konsumen. Kasus ini juga sama seperti jual beli misalnya nomor unik ya jemaah atau plat nomor. Jual beli apa? Nomor unik atau plat nomor yang unik jemaah. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan hari taghabun. Dzalika yaumut taghabun. Disebut hari taghabun, hari kiamat, karena di situ ada pembodohan dan orang-orang mukmin yaitu penduduk surga membodoh-bodohi para penduduk neraka. Dasar bodoh kalian. Kenapa kalian tidak mau beriman? Akan kami mendapatkan kenikmatan dan sekarang kalian merasakan ada. Bodoh kalian. Kita bodoh-bodoh orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena itu pembodohan dalam transaksi ini perlu diperhatikan. Maka beliau menyebutkan pembodohan dalam transaksi ada dua. Ada al-ghubn yang ghairu fahish, yang ringan, yang bisa ditolerir. Dan pendapat mayoritas ulama, al-ghubn yang ghairu fahish ini diperbolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit. Adapun yang kedua, pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir. Al-ghubnu al-fahish. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambali, ketika ada transaksi mengandung ghubn fahish, maka transaksi tersebut dibatalkan dan barang harus dikembalikan. Namun yang menjadi perbedaan pendapat juga jamaah, kapan batasan nilai seseorang menjual di atas harga pasar hingga terhitung ghubn fahish. Nah, lanjut dalam fikih 4 mazhab. Di dalam fikih 4 mazhab disebutkan pendapat mazhab Malikiyah. Menurut Malikiyah, yang masyhur menurut berbagai mazhab bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghubn, pembodohan yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal kecuali dalam beberapa kejadian. Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghubn fahish adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian mengenai standar ghubn fahish, sebagian Malikiyah menyatakan ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghubn fahish. Sebagian ulama mengatakan apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal, yaitu harga pasaran, atau sepertiga lebih murah, maka terjadi ghubn. Sementara itu, yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwa ghubn fahish standarnya kembali kepada urus standar yang berlaku di masyarakat. Beliau ditanya, apa batasan ghubn yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah menjawab, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat adalah masalah ini selama masyarakat penyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Istilah ghubn fahish di masyarakat kita sering mereka sebut dengan harga nutup atau mentung. Kata ini dari bahasa Jawa artinya memukul. Ya, sebagaimana pernah kita dapatkan kabar ya, seorang membeli di masakan
pinggir jalan ya. Jika pas sebelum bahaya harganya Allah bisa 700.000 jamaah. Itu katanya harga mentung yang nutup. Pinggir jalan harganya 700.000. Sampai kaget. Sobat viral 750.000. Itu padahal cuma pedagang kaki lima samping jalan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Apakah menjual domain dengan harga yang sangat fantastis termasuk pembodohan terhadap konsumen? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua premis pertanyaan yang perlu kita selesaikan. Nah, ketika membahas tentang domain fahish, para ulama juga berbeda pendapat. Kapan dikatakan seseorang dalam transaksinya mengandung domain fahish yang wajib dibatalkan transaksinya dan dikembalikan? Ada yang mengatakan domain fahish itu standarnya adalah sepertiga dari harga normal. Kalau seandainya sepertiga lebih mahal dari harga normal, maka dikatakan domain fahish. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan domain fahish itu dikembalikan standarnya kepada al-urf, kepada standar yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak ada sama sekali batasan selama dalam uruf masyarakat dia belum dianggap waban, maka tidak terjadi atau harganya terlampau mahal. Adapun kalau sudah dikatakan mahal, maka itu menjadi hukum sebagai domain fahish yang transaksinya harus dibatalkan dan dikembalikan kepada pembeli uangnya. Bagaimana dengan domain yang dijual dengan harga yang fantastis? Apakah termasuk pembodohan terhadap konsumen? Ini ada dua premis ya, jadi penutup bahasa kita. Padahal dibaca premis pertama. Premis pertama, adakah harga pasar untuk domain? Jika kita beli domain dari penyedia domain, harganya sangat murah. .com hanya sekian ratus ribu per tahun. .net lebih mahal sedikit. Dan untuk pembelian domain dari penyedia domain, harganya relatif sama, baik namanya unik maupun tidak unik. Itulah yang menjadi harga pasar untuk domain. Ketika Anda beli domain dari penyedia domain, kemudian dihargai jutaan, tentu akan ada komplain karena harga ini jauh di atas harga pasar. Nah, namanya sama, nama berbeda tapi fungsinya sama jemaah, hanya untuk mengetahui dan masuk ke dalam website tersebut. Makanya harganya relatif sama, namanya unik atau tidak, harganya sama dalam menyewa pembelian domain di awal. Dan harga pasar untuk domain pada asalnya semuanya sama, tapi yang membuat harga itu melampaui harga dari yang semisalnya disebabkan nama yang unik juga. Nama yang unik yang mereka bisa mendapatkan keuntungan untuk dijual jemaah. Ini premis yang pertama. Bagaimana dengan harga yang sangat mahal padahal pada asalnya semuanya sama, dibeli dalam pembelian awalnya atau penyewaan awalnya. Nah, premis kedua, apakah harga pasar bisa berbeda tergantung kondisi produk? Ada banyak produk di sekitar kita yang dipasarkan dengan harga yang sangat berbeda. Secangkir kopi di warung kopi pinggir jalan, pasarannya hanya sekitar Rp5.000. Sangat jauh berbeda dengan secangkir kopi di Starbucks, harganya bisa puluhan ribu. Sebagaimana harga mie instan di warung sekitar Rp3.000, sangat berbeda dengan mie instan di kereta dan lebih berbeda lagi dengan harga mie instan di atas pesawat. Apa yang membedakan itu semua? Harga pasar pinggir jalan dan harga pasar di Starbucks berbeda. Harga makanan di warung dengan di kereta atau di pesawat berbeda. Masyarakat memaklumi itu karena masing-masing memiliki pasar yang berbeda-beda. Karena itulah mereka tidak menyebut ini sebagai pembodohan. Nah, ya. Adapun premis yang kedua, ternyata harga di pasar bisa berbeda-beda tergantung kondisi. Seperti cangkir kopi di warung kopi pinggir jalan hanya 5.000, tapi kalau sudah masuk ke dalam
warung kopi yang modern jamaah, yang memiliki merek harganya bisa berkali-kali lipat. Satu cangkirnya saja bisa 5 kali lipat, bahkan 7 kali lipat dari harga kopi biasa. Begitu juga ketika seorang yang membeli mie instan di warung, mie instan di warung harganya mungkin 3.000 ya, tapi kalau sudah di kereta sambil jalan, apalagi di udara jamaah, makan mie di udara harganya lebih mahal, dan itu semua ditolerir oleh siapa? Masyarakat. Maka tidak dikatakan sebagai pembodohan. Nah, domain juga lanjut. Berbeda ketika Anda beli kopi di pinggir jalan, namun harganya harga Starbucks. Anda akan komplain dan menganggap itu pembodohan. Domain juga harga pasarnya bisa berbeda-beda. Ketika masih berada di penyedia domain, harganya murah. Namun, ketika sudah dipegang seseorang, memiliki nilai pasar yang tinggi dan dia rawat dengan baik sehingga nilainya lebih mahal. Ini sudah berbeda pasarnya. Karena itu, menjual domain dengan harga mahal bukan termasuk jual beli bermasalah selama keduanya saling ridho dan tidak ada yang merasa dibodohi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kesimpulannya Ustaz Hafizahullah Ta'ala, menjual domain dengan harga yang mahal yang tidak sesuai dengan harga domain di pasaran karena memiliki keunikan dari nama dan kemudahan dalam mentelusurinya. Allah Ta'ala kata beliau tidak ada masalah selama saling ridho dan tidak merasa dibodohi. Nah, mungkin di situ ada nilai keunikan dari nama yang disewakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita buka satu pertanyaan, dua pertanyaan jemaah. Baik, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dalam sistem MLM itu sudah dipastikan bahwasanya sistemnya itu goror atau penipuan. Ada pertanyaan bahwasanya kalau kita niatnya itu benar-benar tulus, jujur ingin memiliki produk itu, akan tetapi kita masuk di dalam rangkaian sistem yang goror tadi dengan tujuan kalau tidak ikut sistem itu kita nggak dapat barang itu. Padahal barang itu benar-benar sangat kita butuhkan dan kita perlu. Bagaimana hukumnya dengan hal tersebut? Apakah kita memang tidak membeli di situ, sedangkan produknya memang ada di situ dan tidak mau harus masuk ke dalam sistem? Jazakallah khairan. Memang tadi disebutkan al-qasdu fil uqudi itu diutar ya. Al-qasd, niat di dalam melakukan transaksi itu mu'tabar, diperhitungkan. Maka kalau antum ingin membelinya karena ingin membutuhkan, bukan ingin masuk ke dalam sistem, dan ternyata tidak ada lagi yang menjual kecuali dalam sistem tersebut, Allah Ta'ala apakah boleh. Selama tadi niatnya apa? Murni kata antum, niatnya untuk dapatkan fungsi dari barang yang dijual, bukan untuk mendapatkan Allah Ta'ala. Bagaimana? Sempat kami juga ada salah satu obat yang dijual, herbal, yang menggunakan sistem MLM. Ternyata herbalnya juga bermanfaat, dan yang menjual hanya sistem itu, maka boleh. Karena niatnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut, bukan untuk ikut sistem MLM. Allah Ta'ala. Nah, ada yang bertanya lagi ya Pak? Kalau menjadi reseller itu gimana? Reseller dalam apa? MLM tadi? Bukan, di luar MLM kita membeli Boleh. produk teman, tapi Boleh. kita tidak ada modal. Boleh. Kalau reseller boleh, selama diizinkan oleh pemilik atau produsen barang soal itu boleh kan kita beli. Tapi sekali lagi reseller tidak boleh menentukan harga. Dia hanya mendapatkan fee dari mana? Dari produsen. Bukan dari kita buat harga sendiri. Bukan. Jadi pahami ya Pak? Selama ini karena buat harga sendiri. Nah, kalau mau harga sendiri sistemnya jangan reseller. Tapi sistemnya apa? Antum jual beli dengan kemarin kita sebutkan maksud intim, bukan reseller ya, bahasanya bukan reseller, tapi antum jual beli sifat.
Nah, itu yang cari dari mana saja silakan. Tapi jangan jual beli muayyan. Antum sebutkan sifat saja, antum hadirkan barangnya, itu baru diperbolehkan insyaallah. Nah, Afwan Ustaz, melanjutkan pertanyaan beliau, kalau dia itu sebagai reseller, akan tetapi dari si pemilik produk dia tidak menentukan, bahkan dia membebaskan terserah antum. Yang penting barang anda laku cepat, mau jual mahal, mau jual murah, itu terserah antum dan anda sudah beri kebebasan kepada antum. Bagaimana hukum ini, Ustaz? kalau itu boleh, kadang-kadang produsennya boleh. Tapi yang muskilah kalau seandainya sembunyi-sembunyi. Oh, jadi tidak mutlak, Ustaz ya? Yang Kecuali ada ketentuan dari produsen. Nah, produsennya menentukan harga dan antum tidak boleh melampaui harga tersebut. Karena di situ kadang ada maksud tertentu untuk menjaga harga biar tetap. Salam Nabi Muhammad SAW. Takutnya ada urusan antum semua kita cukupkan. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.